Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang wakaf. Kali ini kita akan mempresentasikan wakaf benda tidak bergerak. Next. Sebelum dimulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Zainul Arifin, yang kedua Vini Syamelatin Nafisah, yang ketiga saya sendiri Alvina Klariza Absal. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang tata cara wakaf tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan tanah, tata cara ataupun proses mewakafkan tanah meliputi yang pertama, wakif atau kuasanya menghadap ke KUA. Wakif atau kuasanya datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama selaku pejabat pembuat akte ikrar wakaf atau PPAIW dengan membawa surat-surat sebagai berikut. Yang pertama, surat yang dibawa ke KUA adalah sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah. Yang kedua, jadi itu sebagai bukti kalau tanah itu benar-benar milik wakif tersebut. Yang kedua, surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa. Jadi surat ini untuk sebagai penguat sertifikat hak milik tanah tadi dan sebagai bukti bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Yang keempat, izin bupati atau wali kota, subdirektorat agraria setempat. Hal ini terutama dalam rangka tata kota atau master plan city. Kemudian, pejabat pembuat akte ikrar wakaf atau PPAIW yang diketuai oleh Kepala KUA setempat meneliti surat-surat dan syarat-syarat apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan atau tidak, meneliti saksi-saksi apakah saksi-saksi sudah sesuai syarat atau tidak, dan mengesahkan susunan nazir. Saksi-saksinya itu ada 2. Yang kedua, langkah selanjutnya yang harus dilakukan wakif adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf merupakan kehendak wakif yang dilaksanakan oleh wakif kepada nazir. Nazir itu orang yang mengelola wakaf di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan, yaitu syarat-syarat menjadi saksi wakaf yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pelaksanaan ikrar wakaf bisa secara lisan ataupun secara tertulis apabila wakif tersebut tidak bisa datang atau wakif tersebut tidak bisa bicara, misal seperti bisu, wakif bisa mengikrarkan wakaf tersebut dengan tulis tangan. Kemudian bisa juga bagi yang bisu bisa juga mengikrarkan wakaf dengan cara isyarat. Kemudian wakif tersebut menuju ke langkah yang ketiga, yaitu penerbitan akte ikrar wakaf atau AIW dan surat pengesahan nazir. PPAIW menerbitkan akte ikrar tanah dan surat pengesahan nazir. Akte ikrar tanah dirangkap menjadi 6, kemudian disampaikan kepada
Akte ikrar wakaf dirangkap menjadi 6, kemudian disampaikan kepada wakif, orang yang berwakaf, nazir, orang yang mengurus wakaf, mauquf alaih, yaitu orang yang menerima wakaf. Kemudian diberi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian diberikan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten dan Badan Wakaf Indonesia. Itu akte ikrar dirangkap menjadi 6, diberikan kepada beliau-beliau tadi. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh wakif untuk mewakafkan tanah yaitu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Mendaftarkan harta benda wakaf kepada Badan Pertahanan Nasional paling lambat 7 hari kerja sejak akte wakaf ditandatangani. Dalam pendaftaran harta benda wakaf, PPAIW menyerahkan yang pertama, salinan akte ikrar wakaf. Yang kedua, surat-surat dan bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Badan Pertahanan Nasional berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Bukti pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada nazir pasal 32 sampai 39 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian setelah pendaftaran, pengumuman. Setelah wakaf tanah milik didaftarkan, maka PPAIW menyampaikan akte ikrar wakaf kepada Kantor Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dimulai dalam register umum wakaf yang bersedia pada Kantor Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Sekian dari tata cara berwakaf tanah di Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu sebelum ke tata cara pelaporan wakaf, kita ketahui dulu manfaat dari wakaf. Tujuan dari wakaf yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat muslim berdasarkan dengan prinsip-prinsip agama. Adapun kontribusi wakaf bagi muslim diantaranya yang pertama, tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat muslim, tersedianya dana kegiatan sosial keagamaan, tersedianya sarana pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial, kemudian tersedianya bantuan untuk kaum duafa dan yatim, selanjutnya yaitu tersedianya sarana peningkatan ekonomi umat, dan tersedianya sarana kesejahteraan umum. Wakaf dapat pula diinvestasikan pada sektor komersial dan infrastruktur yang dapat menghasilkan laba. Misalnya, lahan yang telah diwakafkan dibangun seperti gedung perkantoran yang memiliki unit-unit dan dapat disewakan. Nah, untuk labanya dapat digunakan untuk mendukung operasional sektor nirlaba seperti penyaluran beasiswa untuk santri di pesantren atau bantuan permi BPJS untuk pasien duafa yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, dari beberapa contoh tersebut dapat ditarik sedikit kesimpulan, apabila harta wakaf dijalankan atau dikelola dengan benar, maka akan dapat memberikan manfaat untuk umat. Dikarenakan wakaf ini memiliki banyak manfaat yang ditujukan untuk orang banyak, maka untuk menghindari hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa depan, pemerintah memberikan solusi dengan cara mewajibkan para wakif untuk melaporkan agar dapat dicatatkan kegiatan hukum ini, dengan maksud agar dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi wakif, nazir, dan harta yang diwakafkan, serta untuk menghindari munculnya sengketa wakaf di kemudian hari. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menawarkan solusi dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini,
Pencatatan perbuatan hukum wakaf diatur dalam ketentuan tentang ikrar, yakni pada pasal 17 ayat 1, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadir di hadapan PPAIW dengan disaksikan 2 orang saksi. Ayat 2, ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Kurang lebihnya sudah dijelaskan oleh Mbak Alvina tadi tentang tata caranya. Yang selanjutnya yaitu tata cara pelaporan dan pengawasan benda wakaf tidak bergerak telah diatur pada bab 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013. Pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa nadir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta wakaf tidak bergerak dan atau harta wakaf bergerak selain uang kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik 6 bulan sekali. Kemudian pada ayat 2, laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan. Pada pasal 29, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf A dan huruf B kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodik setiap 6 bulan sekali. Pada ayat 2, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal setiap periodik 6 bulan sekali. Nah, untuk pada pasal 30, laporan pengelolaan harta wakaf sebagaimana dimaksud pada pasal 28 dan 29 paling sedikit berisi jenis harta benda wakaf yang dikelola, bentuk pemanfaatan benda wakaf, hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan penggunaan hasil pengelolaan harta wakaf. Nah, adanya pelaporan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat dengan mudah mencatatkan dan memberikan kepastian hukum pun untuk si wakif agar tidak merasa risau dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Langkah pertama yang dapat dilakukan wakif yaitu memenuhi syarat-syarat untuk wakaf, kemudian mengajukan akta wakaf melalui KUA dan menunjuk nazir, lalu melalui ikrar wakaf, selanjutnya diajukan sertifikat wakaf melalui Badan Pertahanan Nasional untuk mengelola aset wakaf sesuai dengan amanat si wakif. Kemudian nazir melakukan pengelolaan aset wakaf supaya produktif dan bermanfaat bagi kemakmuran umat. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pengawasan perwakafan di Indonesia. Sebelumnya, salah satu fungsi dari institusi atau lembaga pengelola wakaf atau yang sering kita sebut dengan nazir adalah untuk mendistribusikan manfaat wakaf kepada masyarakat secara menyeluruh. Baik itu manfaat yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, hingga sosial. Tentunya agar tercapai dari tujuan pendistribusian yang disebutkan tadi, tentu institusi atau lembaga wakaf ini harus dikelola secara profesional, baik dan benar hingga akuntabel. Nah, nazir ini dalam perwakafan di Indonesia tentu memiliki peran yang amat besar. Mengapa? Karena di antara tugas penting dari nazir ini dalam perwakafan seperti yang pertama adalah mengadministrasikan harta benda wakaf. Kemudian yang kedua adalah menjaga harta wakaf tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan harta wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Serta yang terakhir adalah untuk melindungi harta wakaf. Nah, mengapa pengawasan terhadap lembaga wakaf ini sangat penting dilakukan? Karena ini untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan oleh nazir tersebut. Seperti misalnya nazir yang menjual ataupun menghibahkan ataupun menghadiahkan harta benda wakaf tersebut. Padahal kalau sudah diwakafkan oleh si pewakif, maka harta benda wakaf itu harus dikelola secara baik. Tidak boleh diapa-apakan dalam artian tidak boleh dijual, dihibahkan, dihadiahkan, ataupun digunakan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Terkait dengan pengawasan wakaf ini,
sudah diatur di dalam pasal 63 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Bahwasanya dalam undang-undang tersebut atau pasal tersebut menjelaskan yang pertama, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian yang kedua adalah khusus mengenai pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Menteri mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia. Mengapa Badan Wakaf Indonesia diikut sertakan dalam pembinaan ini? Karena itu sudah menjadi tugas dan wewenang dari Badan Wakaf itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Mengapa? Hal ini karena seperti kita ketahui bahwasanya wakaf ini, kalau kita bisa bilang bahwasanya wakaf ini adalah suatu hal yang khusus terjadi pada umat Islam. Oleh karena itu sangat penting sekali pertimbangan ataupun saran-saran dari Majelis Ulama Indonesia terkait pelaksanaan perwakafan di Indonesia, seperti itu. Kemudian dalam mekanisme pengawasan wakaf ini sebelumnya kita membahas lebih dahulu terkait dengan tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia. Seperti yang saya sebutkan tadi di ayat 2 Pasal 63 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahwasanya di dalam pasal 49 Undang-Undang Wakaf terdapat tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia. Antara lain yang pertama yakni melakukan pembinaan kepada nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua yakni melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional hingga internasional. Kemudian yang ketiga adalah memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf tersebut. Kemudian yang keempat adalah memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang terakhir adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Dalam mekanisme pengawasan lembaga wakaf ini sebelumnya diatur di dalam pasal 56 Undang-Undang Wakaf tersebut, yang isinya pada ayat 1 menjelaskan bahwasanya pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik secara aktif ataupun pasif. Pemerintah dalam hal ini yakni Kementerian Agama ataupun Badan Wakaf Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua atau ayat 2 menjelaskan bahwasanya pengawasan aktif itu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazir atas pengelolaan wakaf sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan aktif ini dilakukan oleh pemerintah itu sendiri atau dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Kemudian ayat 3 adalah pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan dari yang disampaikan nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Kemudian ayat 4, dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pemerintah dan masyarakat dapat meminta jasa akuntan publik yang independen. Kemudian yang ayat 5, yakni ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Nah, khusus di ayat 5 ini ketentuan lebih lanjut itu diatur di dalam pasal 31 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 yang antara lain isinya yang pertama yakni di pasal 31 yang berisikan 3 ayat menjelaskan bahwasanya pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh Kementerian Agama dan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian yang kedua atau ayat 2 pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Kementerian Agama dilakukan dengan pemeriksaan langsung kepada nazir atas pengelolaan harta benda wakaf sama seperti pasal yang di atas. Dan yang ketiga atau ayat 3 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikoordinasikan oleh Menteri Agama, dalam hal ini Direktur Jenderal.
Kemudian pada pasal 32 ini menjelaskan bahwasanya sekurang-kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan wakaf itu paling sedikit meliputi yang pertama adalah A. Fungsi harta benda wakaf yang diwakafkan, kemudian administrasi pengelolaan harta wakaf, yang ketiga pengembangan harta benda wakaf, keempat proses pengelolaan harta benda wakaf, yang kelima hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan yang terakhir adalah manfaat dari hasil pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir tersebut. Selanjutnya pada pasal 33 menjelaskan bahwasanya pengawasan perwakafan yang dimaksud dalam pasal 32 dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan nazir ataupun memeriksa laporan tertulis dari masyarakat. Karena kan tidak bisa kita pungkiri, masyarakat selalu mengawasi yang namanya lembaga ini. Tentu akan ada laporan-laporan baik itu mungkin terkait kinerja dari lembaga ini ataupun hal lainnya. Kemudian yang pasal 34 itu terdapat 2 ayat di dalamnya. Yang pertama yakni laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 itu disampaikan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota dan atau BWI. Kemudian pasal 2, laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Jadinya di sini tuh ada hierarkinya gitu loh. Yang pertama melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Kota baru menyerahkan atau menyampaikan ke Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya pada pasal 35, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dilaporkan kepada Menteri dan Ketua BWI Pusat. Artinya setelah selesai pengawasan dari Kementerian Agama Provinsi yang sebelumnya diawasi oleh Kementerian Agama Kabupaten, barulah Kementerian Agama Provinsi ini melaporkan hasil pengawasannya tersebut kepada Menteri Agama serta Ketua Badan Perwakafan Indonesia Pusat. Dan pasal 36 atau pasal yang terakhir, dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, menunjukkan bahwasanya nazir terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan sanksi dari nazir ini itu diatur di dalam pasal 67 sampai dengan 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.